Kalau gue mah kalau udah ngasih sesuatu, pantang bagi gue untuk minta balik. Tapi kalau dibalikin bagaimana? Kalau dibalikin gue tebar, gue bagi-bagi. Kalau dibalikin gue tebar, gue bagi-bagi. Kan kemarin sempat Kak Mahalani sempat live juga, sempat ayo minta maaf ke Kak Niki gitu secara. Tapi kan minta maaf embel-embelnya terakhirnya Rukia, kan bukan begitu ceritanya. Tapi Nyai, soal yang pakai dukun itu memang dari tahun Betul, berapa, Nyai? itu dari bulan April 2022. Dan itu dikasih tahu Ada langsung? ada semua buktinya, ada semua fotonya, semuanya ada. Tapi penjelasan dari mereka bahwa itu Itu kan penjelasan mereka untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat jelata. Masyarakat jelata. tapi kemarin Kak Igun sudah minta maaf ke Nyai secara Sudah, personal. alhamdulillah Kak Igun udah WhatsApp. Tadi malam dia mau datang. Cuman karena Niki syuting di sini pagi-pagi live kan, jadi jam 22.30 udah tidur. Terus Kak Igun sampai rumah itu katanya Kak Igun jam setengah 12, jadi udah tidur. Cuman tadi udah WhatsApp, iya tadi malam aku ke rumah, cuman telepon nggak diangkat-angkat, ya aku bilang aku udah tidur Kak. Gitu. Tapi Nyai sebenarnya Nyai sendiri sama Bunda Kola kan awalnya baik-baik aja, terus katanya mau dibalikin duit 100 juta itu, Oh, itu itu kan kan- ada desakan netizen atau emang Nyai? Kalau balikin duit itu kan gara-gara Kak Igun yang komen udah balikin aja duitnya gitu kan. Ya udah, nggak kalau gue mah kalau udah ngasih sesuatu, pantang bagi gue untuk minta balik. Tapi kalau dibalikin bagaimana? Kalau dibalikin gue tebar, gue bagi-bagi. Kalau dibalikin gue tebar, gue bagi-bagi. tapi Nyai sedikit kan maksudnya kan kemarin Tapi juga kan yang masalah, pokoknya Niki ini lagi ya, perjelas ya. Masalah Niki sama Kak Igun sudah selesai karena Kak Igun sudah minta maaf secara gentleman ya. Sudah case close. Kalau sama yang temennya satu lagi itu belum selesai karena dia belum minta maaf gitu. kan kemarin sempat Kak Mahalani sempat live juga, sempat ayo minta maaf ke Kak Niki gitu secara. Tapi kan minta maaf embel-embelnya terakhirnya Rukia, kan bukan begitu ceritanya. Tapi Nyai, soal yang pakai dukun itu memang dari tahun Betul, berapa, Nyai? itu dari bulan April 2022. Dan itu dikasih tahu Ada langsung? ada semua buktinya, ada semua fotonya, semuanya ada. Tapi penjelasan dari mereka bahwa itu Itu kan penjelasan mereka untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat jelata. Masyarakat jelata. Kalau gua nggak butuh pencitraan, gua nggak butuh disenangi karena kebohongan, nggak. Kalau gua dibenci atas kejujuran gua ya nggak apa-apa. Tapi gua nggak akan pernah mau membohongi masyarakat Indonesia yang hidupnya aja udah susah kan, banyak masalah. Gitu. Jangan kita bodoh-bodohin lagi, makin banyak nanti orang bodoh di Indonesia ini. Tapi Nyai, kemarin kan sempat Bunda Korla bilang aku itu Bukan bunda, dia laki-laki. Kamu nggak boleh sebetulnya tahu beritain tentang bencong. dia itu kan bilang kalau dia itu terserah lah katanya aibnya mau dibuka Sekarang mau terserah, gimana kan? kata dia Tapi gitu. Dia mau mengakui nggak? Gitu. tapi di podcast Kamelani katanya dia punya anak di Medan ya? Bukan, itu adopsi anak dari temennya yang perempuan. Bukan, itu bukan anak. Bagaimana dia melahirkan dari mana? Orang dia rahim nggak punya. Dia bukan mandul ya, tapi dia tidak punya rahim. Nyai, tapi apa sih yang bikin Nyai kesel banget sama Korla? Apa yang bikin gua kesel? Karena ternyata apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sesuai sama yang sebelum yang dia lakukan sebelum seperti sekarang gitu kan. Terus setelah gue cari tahu, yang dia bilang katanya uangnya sudah dibelikan Al-Quran, dikasih ke anak yatim pun itu bohong gitu. Makanya gue ini maksud gue gini ya, orang Indonesia ini kalau untuk urusan yatim piatu sampai bawa Al-Quran gitu kan simpatiknya kan keluar kan. Tapi ketika dikasih tahu kenyataan bahwa tidak seperti itu, tidak terima gitu kan. Padahal katanya di Indonesia ini gak suka sama LGBT, nggak boleh bencong-bencongan. Tapi ini sekarang udah dikasih tahu bahwa dia seorang laki-laki, dia juga ternyata makin kesini kan lah itu makin barbar ya, segala kelamin lah, binatang semua disebut gitu kan, gitu. Udah ya mungkin makin lama kan sifat orang tuh akan terlihat loh, gitu kan. Tapi ya gimana ya, namanya kalau orang Indonesia itu kalau diberikan sesuatu yang jujur kadang-kadang susah untuk menerima. Tapi nanti juga lambat laun orang bakal kebuka gitu mindsetnya, pikirannya gitu. Tapi dibilang stalking itu bener nggak sih? Harus bodoh ya, karena kan dia waktu di Jerman hidupnya kan susah. Dia kan tinggal di tempat penampungan, dia nggak pernah tuh yang namanya hiporia kayak di Jakarta. Tinggal
tinggalnya kayaknya segede mobil gue ini deh. Tapi Nyai, ini kan kata netizen, kenapa sih si Nikmir katanya ikut-ikutan urusan orang mulu nih? Nyai dibilang Karena kayak gitu. kerjaan gue ngurusin orang. Iya, jangan bertanya lagi, jangan suka bertanya-tanya. Memang kerjaan gue ngurusin orang yang gak tahu diri, yang merasa sedang diagung-agungkan, merasa di atas, jadinya dia bisa melakukan apa saja. Kalau buat gue, orang yang sudah keterlaluan itu harus diluruskan, apalagi si manusia ini kan sudah lupa sama orang-orang yang menolong dia dulunya sebelum kayak gini. Dia lupa, dia blok-blokin semua itu nomor-nomor. Sampai orang yang ngurusin masalah pajak itu betul loh. Masalah pajak itu betul, yang dia tidak membayar pajak sebesar 500.000 euro. Kalau di Indonesia ini tuh sekitar 8 miliar, itu betul. Yang itu juga yang ngebantuin dia aja sama dia maki. Dia maki, dia kata-katain, sampai suruh jilat kemaluannya. Itu kan tidak boleh dong. Berarti dalam artian Nyai tahu ini berdasarkan orang-orang yang sudah pernah dibikin sakit hati sama orang. Bukan. Tempat tinggal dia di Jerman itu notabene banyak sekali masyarakat Indonesia yang tinggal di situ, bekerja dan menikah gitu kan. Jadi gampang sekali untuk cari tahu tentang seseorang gitu di sana, apalagi sama-sama orang Indonesia. Ini kan Nyai kan selalu banyak tahu, bahkan kadang sesuatu yang benar suka keluar dari mulut Nyai nih gitu Tapi ya. yang banyak kan nggak mau terima kan. Nah, kata netizen, ini si Nyai dari mana sih katanya? Kok dia serba tahu terus katanya? Biasanya kalau udah kesel gue memuncak, gue pasti akan cari tahu seseorang gitu. Nyai, tapi kalau misalnya kok minta maaf sebelum balik ke Jerman, Nyai bakalan Gak usah, nanti buat naikin followersnya, viewers dia doang. Terus dia kan udah mulai turun kan. Jangan, gak usah minta maaf aja sama Tuhan yang udah dia bohongin. Jadi Nyai nggak akan menerima. Enggak. Kalau diminta untuk ketemu gitu bareng-bareng. Dia memang minta ketemu kok, dia minta ketemu 4 mata, tapi gue nggak mau. Gue paling benci sama orang yang lupa daratan, lupa diri. Semua orang yang pernah menolong dia, gara-gara dia viral, diagung-agungkan netizen Indonesia, dia lupakan, dia blok semua. Teman-teman seperjuangannya diblok semua. Dia tidak mau kalau orang-orang itu mengeluarkan siapa jati diri sebetulnya seorang Indra namanya. Sebetulnya si perempuan jadi-jadian ini pun 4 tahun yang lalu pernah cari masalah sama gue sebetulnya, tapi gue sudah lupakan gitu. Waktu itu kan dia kan viralnya di Facebook ya, tapi nggak viral juga, paling penontonnya 1.000-2.000 kayak gitu aja. Cari masalah apa nyinggung Nyai atau? Oh iya, maki-maki gue di Facebook, di live Facebooknya dia dulu. Tapi itu Nyai memaafkan dalam Maafin, pas tiba-tiba ngeliat dia di Instagram, kok udah berubah ya gitu kan. Ternyata berubahnya itu memang dia ada maksud dan tujuan gitu, licik. Ini dibilang kemarin, udah dah nggak mau jadi anaknya dia lagi ya. Memang gue bukan anaknya. Gue anak dari ibu gue, kalian pada gila ya. Tapi kan awalnya kan anak bunda Gue tidak gitu. pernah bilang dia harus panggil gue anak dia. Gue ngasih uang karena dia menghibur gue. Gue ngasih uang karena dia menerima tantangan gue. Gitu. Gue nggak pernah bilang lo harus panggil gue dengan panggilan lo ke orang lain. Gak perlu. Berarti dalam artian 100 juta itu Kak Igun yang minta Nyai balikin Kan dan ada Nyai. komennya kan udah pada di screenshot sama netizen. Bukan dari Masukin aja duit. Nyai ya, Nyai yang Pernah nyuruh. tercetus dari mulut gue. Tapi kalau dia mau membalikan uangnya, Ya. sangat gue terima, karena jadinya pun setelah gue cari tahu ternyata kenapa dia setiap disawer selalu bilang transfer sajalah ke rekening ini karena ini saudaranya dia, nanti akan disalurkan untuk membeli Al-Quran, memberikan santunan ke yatim piatu. Ternyata tidak. Kenapa dia selalu bilang transfer ke rekening Indonesia? Karena dia mau menghilangkan pajak di Jerman supaya tidak terdetek, tapi tetap dia mau menerima uang dari manapun, karena dia punya resident card di Jerman, dia harus melaporkan 1 sen yang dia dapat ke pemerintahan pajak di Jerman. Kamu tahu jumlah pajaknya kemarin yang kamu sebutin? 500.000 euro, kalau di Indonesia 8 miliar. Itu udah berapa tahun? Itu belum dibayarkan sama sekali. Nah, kenapa dia bisa kerja di makanan siap saji? Karena dari pemerintah itu memberikan dia kelonggaran untuk membayar pajak, tapi bekerja di tempat makanan saji siap saji itu. Jadi bukan karena dia bekerja karena dia sendiri, tapi memang pemerintah Jerman yang suruh. Kalau enggak, dia masuk pengadilan. Kalau masalah pajak itu di luar negeri itu nggak kayak pajak di Indonesia. Pajak di luar negeri itu ketat banget. Lo nggak bisa bohong, isi rekening lo berapa, segala macam nggak bisa. Itu langsung kedetek.
gitu. Berarti Tapi kenapa banyak dia bisa netizen keluar, yang- Nyai? Katanya kan kalau dia punya Iya. hutang atau itu dia nggak kenapa bisa dia keluar. bisa keluar? Kalian bodoh ya, dia tuh masih paspornya Indonesia. Paspor dia tuh Indonesia masih, dia belum warga negara Jerman, tapi dia punya green card yang akhirnya dia bisa menetap di sana. Gitu. Paspor dia masih Indonesia. Berarti yang kata netizen karena dipotong dari gaji dia di makanan siap saji itu salah ya, Nyai? Tapi Bukan. dipekerjakan Dia di- dipekerjakan di situ karena dia tidak punya penghasilan. Jadi gini, rumah, jelasin, Nyai, jelasin. iya, rumah penampungan lah kita tahu ngomongnya. Rumah penampungan ini ditutup sama pemerintah semenjak COVID. Berarti dia sudah tidak ada pekerjaan, ya kan? Waktu dia punya pekerjaan di rumah ini aja, dia tidak membayar pajak. Akhirnya dia dapat surat penggeledahan rumah. Ternyata rumah itu bukan milik dia, tapi milik seseorang yang tinggal di Indonesia yang disewakan ke dia. Itu pun dia tidak membayar sewa, itu kan? Nah akhirnya pemerintah bilang di sana, ya sudah maunya bagaimana? Kalau memang mau bayar pajak, kita akan bantu dia mendapatkan pekerjaan di sana gitu. Tapi gajinya dia itu sudah harus dipotong secara langsung untuk membayar pajak selama 3 tahun. Gitu. Ya sedikit soal yang kemarin yang katanya di dukun-dukun Ya. semua Aigun gitu. Itu sudah selesai, Kak Igun sudah minta maaf, udah mengakui kesalahannya ya. Buat gue fair kalau udah minta maaf ya sudah nggak usah diperpanjang. Tapi waktu itu apa yang Nyai rasakan sih? Belum sempet di... Gue itu lagi di Paris, lagi liburan sama Kak Fitri sama Coach Chen saat itu. Jadi sebetulnya ini bukan mengungkit ya karena kalian nanya kan. Jadi sebetulnya masalah perdukunan itu gue sudah didukuni. Nah 2 hari kemudian setelah acara perdukunan itu selesai, si perempuan ini yang ikut si nggak tahu dukun, nggak tahu ustadz, tapi buat gue kalau orang mau mencelakakan orang dengan ilmu hitam ya namanya dukun ya. Kalau nggak terima ya silakan laporkan saya ke polisi ya kan. Nah mungkin si perempuan ini, si mbak-mbak ini merasa kasihan sama gue karena gue punya anak, takut kenapa-napa. Akhirnya dia nge-DM Kak Fitri, sama Kak Fitri kita lagi di salon karena Kak Fitri ini orang, gue kasih tahu ya, Kak Fitri ini paling senang baca DM, dia punya waktu untuk baca DM, gitu kan. Dapatlah DM ini, ngomong bla 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 bla, ketahuan sama gue disuruh baca sendiri. Langsung gue bilang minta nomor teleponnya Kak, gitu karena kalau lewat DM ribet banget nih kan, minta nomor teleponnya, ditelepon lah sama gue lewat WhatsApp. Terus gue tanya buktinya apa? Gue tanya gitu, gue nggak mau dong ngomong nggak ada buktinya apa, kirim ke WhatsAppnya Kak Fitri gitu kan, karena gue pakai nomor teleponnya Kak Fitri, dikirim semua, alamat rumahnya, temboknya, depan rumahnya, dalam keadaan rumahnya yang lagi dia berkomunikasi dengan si dukun atau ustadz ini gitu kan, ada semua lengkap. Kayak dia nggak bisa ngelak gitu, tapi gue nggak tahu kenapa Kak Igunnya sudah minta maaf, malah si temennya ini minta maaf tapi bilangnya ujung-ujungnya sedang melakukan ruqyah. Itu kan nggak, kalau memang dia mau ngeruqyah gue, harus kan gue yang dipanggil. Ya dong. Kenapa kucuk-kucuk jadi katanya ruqyah biar timnya dapat jodoh lah, buat menenangkan diri. Setahu gue ya, maksudnya agama apapun itu semua baik. Tapi kan namanya temennya Kak Igun ini tinggal di Bali dan agamanya pun Hindu. Bukannya di Bali lebih bagus menenangkan diri ya, karena kayak ada melukat, ya kan? Kalau lu di ruqyah, walaupun agamanya berbeda tidak masalah, ya kan? Tapi kan pasti lu harus baca bacaan ayat Al-Quran. Apakah lu mau pindah agama atau mau mempelajari bagaimana bagusnya Islam ini atau bagaimana gitu kan? Gitu. Jadi kalau minta maaf nggak ikhlas, ada embel-embel di belakangnya, gue tetap nggak mau maafin. Ini bukan masalah gue pendam. Kalau gue nggak tahu kalau si mbak-mbak itu tidak ngadu ke gue, kalau kena ke anak gue, siapa yang mau bertanggung jawab? Gitu. Nah, kenapa akhirnya gue percaya bahwa kejadian perdukunan ini ada? Jadi pas gue habis nelfon dia, gue nelfon Kak Igun kan, langsung kayak WhatsApp kan udah disebarin tuh sama temennya Kak Igun. Kan WhatsAppnya kan gue bertanya, Kak, apa betul si Ustadz Maulana? Tapi ini bukan Ustadz Maulana yang jamaah-jamaah ya, jangan salah arti ya. Soalnya netizen pada, masa Ustadz jamaah Maulana itu yang mau ngedukin, bukan dia. Nama Maulana kan banyak. Sampai gue bertanya, Kak, apa betul Ustadz Maulana ini kakak suruh untuk bikin aku bisu, membuka mulut segala macem? Kak Igun menjawab, gua nggak ikut-ikutan Nyai. Nah, harusnya kan kalau memang tidak ada kejadian itu, jawabnya bukan gua nggak ikut-ikutan Nyai dong, ya kan? Kalian tahu lah jawabannya apa gitu kan? Nah, habis itu gua telepon, gua kirimin semuanya, baru dia bilang, lu temen gua, dia temen gua. Sampai gua bilang, kalau memang Kak Igun menganggap aku ini teman, kenapa Kak Igun merepresikan dukun ke temannya Kak Igun? Jadi bukan Kak Igun yang mendukuni, tapi
itu dukun referensi dari Kak Igun. Tapi Nyai pernah ngerasain apa dampaknya mungkin waktu itu? Enggak ngerasain karena kan lagi di Paris. Oh berarti belum sempet ini ya? Enggak, belum sempat ke Indo gitu. Oh. Nah, kenapa makin yakin gua? Besoknya itu mbak-mbak Iya. yang ngasih informasi ke gua nangis, nelfon Kak Fitri. Kak, kenapa Kak Niki ngadu? Aku kan jadi diomelin. Berarti kan ada Iya. kejadiannya. Betul kan? Berarti kan benar gitu. Nah, kenapa meledak? Ya karena gue pikir kayak bagaimanapun Holy Wing itu adalah rumah gue. Ya, itu rumah gue. Mau sekecil apapun uang yang gue taruh, itu tetap ada uang dan ada nama gue di situ. Karena Kak Igun pernah meminta tolong untuk buat satu acara dan meminta tempat itu gratis. Maksud gue, lu ngomong dulu dong ke gue. Kan gue yang mengenalkan ke semua owner-owner. Ngerti nggak? Jadi kan kita harus di Indonesia ini kan bukannya ada tata krama. Kadang-kadang kan netizen juga bilang adab lu di mana, sopan santun lu di mana. Ya udah mana itu yang gue minta gitu. Berarti belum sempet kayak ngerasain, kan dia bilang biar Kak Niki nggak bisa ngomong nggak ini gini. Belum ngerasa itu Bisa belum? karena dajal di tubuh gue lebih kuat dibanding ilmu voodoo. Gue tahu kapan dajal itu harus gue keluarkan dari tubuh, kapan dajal itu harus gue masukkan gitu. Tapi Kak Niki percaya nggak sih hal-hal kayak begitu tuh? Nah sayangnya gue nggak percaya nih gitu. Gue tuh sama sekali masalah klinik gitu-gitu yang ada gue ketawain gitu. Karena gue nggak percayaan orangnya. Tapi itu karena persaingan bisnis Bisnis apa? skincare Ah, atau gua mah kalau mau persaingan bisnis nggak harus bersaing sama dia. Gua kan menjual kualitas, bukan menjual brand ambassador. Itu bukan menjual mulut. Gua menjual lu pakai bagus, nah itulah hasilnya gitu. Nggak ada masalah persaingan. udah guys. Berarti kalau sama Ivan udah clear ya Kak? Sudah clear. Sama Kak Igun udah clear. Cuman sama itu belum. Sama itu belum, karena dia bilang kan minta kan. Gue juga bingung, dia live Instagram. Ternyata di live Instagram itu dia juga membuat konten untuk di-upload di YouTube-nya. Jadi kan gue nonton tuh dari awal sampai akhir gitu. Nah, dia memang ada permintaan maaf, tapi dia menjelaskan bahwa saat itu adalah ruqyah. Itu kan masih makin gak masuk akal gitu. Kalau memang lo mau ruqyah gue, emang lo ada telepon gue? Emang lo ada ngabarin gue? Emang ada bisa ruqyah lewat online atau ruqyah di YouTube gitu? Kan gak mungkin. Ruqyah kan harus dipegang. Kalau yang ruqyah laki-laki harus pakai sarung tangan. Setahu gue yang pernah gue meminta diri gue untuk diruqyah gitu ya. Ada apa sih ini diri gue? Jadi gue tahu semua proses ruqyah itu seperti apa. Dan ruqyah itu kan tidak bisa kita nggak bisa kucuk-kucuk si orangnya itu meminta. Memang betul-betul urgency, makanya terjadilah ruqyah. Menurut gue, pengalaman gue yang gue pernah diruqyah gitu. Oke, kan Niki sedikit tuh apa tadi ketinggalan di mana sih perseteruan Gue awalnya capek. kamu dengan Bunda Kola gimana? Capek, gue kasih tahu ya, transgender itu menurut KPI pusat tidak boleh ditayangkan dimanapun. Jadi kalau kalian melanggar berarti LGBT di luar sana harus mempunyai hak yang sama. Ya, jangan peraturan yang udah dibikin sama pemerintah, peraturan juga yang dilarang sama kalian semua. Gitu. Tapi Nyai punya bukti ya Nyai, bukti yang akurat banget. Ayo kita datang sama-sama ke rumah sakit, kita cek apakah itu kelaminnya asli atau itu buatan. Itu kan bisa dicek. Niki dikit aja gimana kemarin kamu tiba-tiba bisa Nggak masuk di live mau. Instagramnya dia? Ini selebritas. Selebritas Iya. juga, iya. Yang Nyai, terima kasih.